Rineke Alma Pudihang begitu optimistis anaknya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, bisa kembali bertugas di Polri setelah menjalani hukuman pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa sama-sama tidak melakukan upaya banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, Richard Eliezer akan menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dipotong masa penahanan yang sudah dijalani. Keinginan Richard Eliezer kembali menjadi bagian dari Polri terlihat secara tersirat dalam nota pembelaannya yang dibacakan pada persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam pleidoinya, Baradae menunjukkan begitu bangga menjadi anggota Brimob Polri. Baginya, menjadi anggota Brimob Polri adalah sebuah impian yang berhasil diraih dengan perjuangan yang tak mudah. Richard tak kenal menyerah meski berkali-kali gagal menjadi polisi. Dia bahkan sampai 4 kali mengikuti tes, hingga akhirnya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulawesi Utara. Hal inilah yang membuat sang ibunda yakin Richard Eliezer tidak trauma menjadi anggota Polri, meski sempat terjerumus dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi atasannya sendiri, yaitu Ferdy Sambo, hingga membuat dirinya menjadi pesakitan. Icat itu memang cinta polisi, dia memang cinta polisi karena dari awal itu adalah cita-citanya. Dia berjuang mati-matian sampai 3 kali, 4 kali dengan Angkatan Laut, 3 kali di kepolisian dia ikut tes, ketiga dia lolos, kata Rineke, usai menyaksikan sidang vonis Richard melalui saluran televisi, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Jadi enggak mungkin dia enggak cinta apa yang sudah dia raih luar biasa dengan perjuangan yang luar biasa. Menjadi seorang anggota Brimob sampai peringkat 1 itu adalah hal yang luar biasa. Sambungnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi sinyal baik untuk Richard Eliezer kembali menjadi keluarga Korps Bayangkara. Kapolri menyebut, Baradae masih punya peluang kembali menjadi anggota Brimob Polri. Ya, peluang itu ada, balik jadi anggota Brimob, kata Listio Sigit kepada wartawan saat ditemui di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Meski begitu, semuanya tetap harus menunggu hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi, KKEP, yang sedang dipersiapkan oleh tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri. Untuk sidang etiknya untuk balik ke Brimob lagi ya Pak ya? Itu terbuka Pak. Iya. Ya, peluang itu ada. Iya. Sidang etiknya kapan Pak? Kita sedang lihat proses yang ada, dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa dilaksanakan. Sidang etik, ujar Jenderal Bintang 4 Polri ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni menyambut baik sinyal yang diberikan Kapolri terkait peluang Richard Eliezer bisa kembali menjadi anggota Brimob. Menurut dia, Komisi Kode Etik Profesi perlu mempertimbangkan latar belakang kasus yang dialami Baradae. Eliezer layak dipertimbangkan untuk kembali berdinas, ya karena dia dalam kasus ini hanya menjalankan perintah komandannya, yang mana dalam prinsipnya anak buah harus mematuhi semua instruksi atasan, ujar Saroni saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Keberanian Richard Eliezer menjadi justice kolaborator, hingga berhasil membantu polisi membongkar skenario palsu Ferdy Sambo di balik kematian Brigadir J ini juga perlu diapresiasi. Tanpa keberanian dan kejujurannya, kasus pembunuhan berencana seorang ajudan yang didalangi Jenderal Polisi Bintang 2 ini akan sulit terungkap. Eliezer dengan berani menjadi justice kolaborator sehingga kasus ini bisa terbuka seperti sekarang. Jadi saya rasa contoh kasus seperti ini memang layak dipertimbangkan, tutur politikus senior Partai Nasdem ini. Berbeda dengan kasus Raden Brotoseno yang menuai polemik saat kembali aktif menjadi anggota Polri setelah selesai menjalani pidana kasus rasuah, bahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo sampai merevisi Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Beda sekali dengan kasus korupsi, itu jelas dengan kesengajaan, menggunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, jelas merupakan rekam jejak yang sangat cacat dan tidak layak untuk kembali berdinas, ucap Ahmad Saroni menandaskan. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mengatakan, Propam Polri harus segera menggelar sidang KKEP setelah vonis Richard Eliezer berkekuatan hukum tetap. Hal ini untuk menentukan status Baradae di Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Kepolisian,
Perpol, nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Richard Eliezer memang masih berpeluang kembali menjadi polisi. Dalam aturan tersebut, sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, alias pemecatan bisa dilakukan untuk personel Polri yang mendapatkan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan divonis 3 tahun yang sudah inkrah. Tetapi perkap tersebut bertolak belakang dengan peraturan pemerintah, PP, nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang hanya menyebut, sanksi PTDH berlaku pada personel yang divonis pidana tanpa batasan waktu, ujar Bambang saat dihubungi Liputan6.com, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Hal inilah yang bisa membuat Polri dilematis terkait nasib Baradae. Bambang mengatakan bahwa dalam tata perundang-undangan, PP lebih tinggi dibanding peraturan Kapolri. Selain itu, bila tidak dilakukan PTDH terhadap Richard, maka Polri sebagai lembaga penegak hukum akan dianggap permisif pada tindakan pelanggaran hukum oleh anggotanya. Demikian informasi hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.